Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, yaitu Ibu Hajah Debibik Nabiatul Fauziah LCMA. Dan perkenalkan, saya Rahmawati Istiqomah dengan NPM 21106311100176 dari PAI 4E. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah UTS Hadis Tarbawi dengan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Baik, langsung saja ke penjelasan hadis tersebut. Di sini ada hadis kepemimpinan perempuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Nul-Haythami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bikalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidatu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatilu ma'ahum qala lamma balagu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumu walau amrohumur ra'atan, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW. Pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, dan beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya ada riwayat hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Secara umum, jika dianalisa kualitas hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Tirmizi, dan An-Nasa'i, serta Imam Ahmad tentang kepemimpinan perempuan secara umum adalah sahih li zatihi. Sanadnya memenuhi kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatannya bersifat thiqah dan terhindar dari syuzus dan illah. Matanya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari syuzus dan illah. Baik, pada penjelasan di atas, tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan, hukum yang umum di antara kaum muslimin, syarat menetapkan pada kaum perempuan bahwa kaum perempuan itu ditetapkan sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya. Berikut ada kisahnya. Pada saat itu, Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sami untuk mengirimkan surat kepada pembesar Bahrain. Setelah itu, pembesar Bahrain menyampaikan surat tersebut kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Rasulullah, ia menolak dan bahkan menyobek-nyobek surat dari Rasul. Peristiwa ini pun didengar oleh Rasulullah. Kemudian beliau pun bersabda, siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, dirobek-robeklah diri dan kerajaan orang itu. Nah, jelang beberapa dekade, kerajaan Persia mengalami kekacauan dalam berbagai bidang, seperti halnya yang menjadi hipotesa Nabi. Raja Persia dibunuh anaknya sendiri.
Kerajaan pun kemudian digantikan kepada anak perempuannya, yaitu Buwaran, yang kemudian membawa kehancuran kerajaan Persia karena memang tidak memiliki kualitas seseorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristik kepemimpinan lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa atau ia tuh bersifat tamak atau serakah ya. Dan menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum peristiwa itu, yang diangkat sebagai kepala negara itu seorang wanita, yaitu Buwaran binti Syai Rawaihi bin Kisra bin Barwais. Karena seharusnya adalah laki-laki. Nah, di sini ada menyalahi tradisi budayanya. Pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minim. Wanita juga tidak dipercaya untuk mengurus masalah-masalah publik, masalah-masalah luar, lebih-lebih masalah kenegaraan. Karena kondisi saat itu juga wanita masih tertutup sehingga wawasan dan pengetahuannya juga masih relatif kurang daripada laki-laki. Jadi seperti itu untuk penjelasan hadisnya. Setelah itu, di sini saya hanya beberapa para ulama saja pendapat, ada Hanafi, Ibnu Jarir, Imam Syafi'i, Al-Khattabi, dan At-Tabari. Jadi menurut Hanafi itu tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan kecuali masalah hudud. Nah, setelah itu Ibnu Jarir pun berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak dari hadis menerangkan tentang tidak akan beruntungnya urusan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Mereka terhalang dari keberuntungan karena usaha yang mereka lakukan tidak menyebabkan keberuntungan. Selanjutnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini juga ada Imam Ahmad, Imam Malik. Mereka berpendapat sama bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang terbatas. Sebab bagaimanapun juga menjadi pemimpin yang baik dengan kekuasaan luas dan terbatas itu hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuatan semata gitu. Selanjutnya ada Al-Khattabi, yaitu dia mengisyaratkan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Selanjutnya ada At-Tabari, yaitu At-Tabari mengatakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan hanya pada kekuatan fisik, akan tetapi dia ada pendidikan dan tanggung jawab yang harus dia memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh Allah gitu. Kan kalau misalkan cowok ada dia bayar mahar, nafkah, kifayah, dan wanita kan tidak ya. Nah, seperti itu. Baik, yang terakhir ada nilai pendidikan, yang dimana hadis tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang perempuan menduduki suatu jabatan atau menjadi pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara dengan syarat sesuai dengan kriteria dan sanggup melaksanakan tugas tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwa di mana perempuan itu telah memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dan masyarakat juga bisa menerima perempuan itu dengan baik, bisa menerima dia sebagai pemimpin, maka sah-sah saja perempuan menjadi pemimpin publik, termasuk menjadi kepala daerah dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.